Sejarah Kerajaan Banggai yang banyak beredar dari mulut ke mulut di masyarakat atau beberapa tulisan, baik artikel di internet atau jurnal atau skripsi maupun tulisan dalam buku, menunjukkan bahwa kerajaan di Pulau Banggai ini berdiri pada 1570-an atau pada abad ke-16. Tapi, kalau kita membuka telinga lebih lebar lagi, maka kita mendengar perspektif lain atau sejarah lain tentang Kerajaan Banggai. Kali ini, kita akan membahas secuil bagaimana Banggai bagian dari jalur perdagangan internasional pada awal milenium pertama. Terus tonton video ini. Dalam video saya sebelumnya, yang saya beri judul Banggai sebelum tahun 1580 Masehi, saya membahas sedikit tentang Banggai yang jauh dari tahun-tahun itu. Bahwa jauh sebelum tahun 1580 sebenarnya sudah ada beberapa kerajaan di Pulau Banggai, Pulau Peling, dan beberapa di pulau lainnya. Namun, pengetahuan itu tenggelam oleh pengetahuan yang lain, yakni pengetahuan yang dibuat oleh Kesultanan Ternate yang saat itu menjadi pusat dari segala pusat. Mungkin juga ada keterlibatan Belanda pada saat itu, sehingga konstruksi sejarah Kerajaan Banggai yang beredar atau yang banyak beredar di masyarakat itu adalah perspektif atau narasi yang dibuat oleh penguasa ketika itu. Pada tahun 1570-an adalah tahun di mana Kesultanan Ternate menguasai daerah Banggai dan menobatkan Mumbu Doi Jawa yang dikenal oleh kalangan umum adalah Adisaka sebagai Raja Banggai pertama. Lalu, stafet ini diteruskan ratusan tahun kemudian. Dan seolah sejarah Kerajaan Banggai berawal dari situ dan masih dipercayai sebagai kisah Kerajaan Banggai yang tunggal. Namun, sekali lagi, kalau kita menggelar tikar di dego-dego rumah, lalu mempersilahkan orang tua yang punya pengetahuan tentang Banggai untuk bercerita, kemungkinan besar cahaya ilmu berpencar dalam atau ke dalam otak kita. Tapi ada tuh orang yang suka membantah sebelum menyimak terdahulu dan bilang begini, itu hanya cerita saja itu. Banyak omong kosong. Itu hanya dongeng. Tanpa ada bukti yang tertulis, maka itu fiksi semata. Itu karangan belaka. Oke. Itu terserah kalian. Tapi begini, ada beberapa teks yang menyebut nama Banggai. Misalnya, ini cukup terkenal, cukup diketahui oleh publik Banggai. Misal dalam Kakawin Negara Kartagama pada tahun 1365 Masehi, Empuk Prapanca, pada saat itu dia disebut penyair lah atau intelektual pada saat itu, menuliskan nama Banggai dengan sebutan Benggawi atau Banggawi. Kalau dalam Suma Oriental, karya Tom Paires yang ditulis kira-kira pada tahun 1512 sampai 1515 atau awal abad ke-16, Tom Paires sudah menyebutkan nama Banggai. Kata Paires begini, terdapat banyak pulau-pulau lain yang berada di sekitar Maluku. Di sebelah utaranya terdapat Kepulauan Morotai. Ada Ciawa, Tolo, Banggai, atau Tom Paires menyebutnya Benggaya, dan Jolo. Sedangkan di sebelah baratnya terdapat Sulawesi atau Celebes. Dalam teks Cina,
pada 1304 Masehi atau ditulis pada tahun itu, seperti dalam artikel The Northern Trade Route to the Spice Islands yang menyebutkan Banggai menjadi bagian jalur perdagangan internasional. Saya kutip secara verbatim dalam bahasa Inggris supaya tidak dibilang halu atau banyak karangan atau karangan bebas atau fiksi semata. Dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. Ivory probably came from continental Southeast Asia. Iron from Banggai Islands and some cloth from India or the Banda Islands. Mungkin kira-kira maknanya seperti ini. Gading mungkin datang atau berasal dari daratan besar Asia Tenggara. Besi berasal dari Kepulauan Banggai. Dan beberapa kain itu berasal dari India dan Kepulauan Banda. Di sini penulis yang berasal dari Cina tersebut menyebut kata Banggai atau Kepulauan Banggai sebagai sumber besi. Kalau seperti itu, berarti Banggai menjadi bagian dari jalur perdagangan tersebut. Sebab teks Cina sudah menyebut Banggai memiliki sumber besi di tahun-tahun 1300 atau sebelum tahun itu. 3 bukti teks itu saya kira adalah bukti bahwa Banggai sebelum Ternate menyerang, Pulau Banggai telah terlibat dalam perdagangan dunia. Sehingga pelayan istana seperti Empu Perpanca sudah familiar dengan nama Banggai. Akhirnya, ia menuliskannya di negara Kartagama. Begitu juga dengan Pires. Ia mengetahui nama Banggai dan menuliskannya dalam buku catatan hariannya. Karena Banggai menjadi produsen besi yang diekspor ke banyak negara, ya salah satunya negara Cina, maka nama Banggai juga disebut oleh intelektual Cina ketika itu. Dan ini mungkin menjadi alasan besar beberapa abad kemudian Banggai menjadi rebutan antara Kesultanan Ternate dan Kesultanan Goa Talok. Kayaknya asik nih kita bahas tema ini. Banggai di tengah pusaran konflik Goa dan Ternate. Komentar dong kalau kalian mau tema ini kita bahas. Saya ingin bilang bahwa Tom Pires menulis Banggai sekitar tahun 1500-an. Empu Prapanca dan intelektual Cina itu menulis Banggai pada tahun 1300-an. Artinya, Banggai ini sudah terlibat dalam perdagangan internasional atau perdagangan dunia yang mengakibatkan nama Banggai itu sudah masyhur ke banyak negeri. Ya, ke Jawa, ke orang Portugis, atau pelayar pada saat itu, atau tersebar juga ke daratan Cina. Yang membuat nama Banggai ini diabadikan oleh pencatat, oleh penulis ketika itu. Bila Banggai tidak punya apa-apa, atau dia tidak terkenal, maka tidak ada yang menuliskannya. Tidak ada yang mencatatkan namanya. Ini berarti Banggai sudah lama, sudah eksis jauh sebelum 1500-an atau 1400-an atau 1200-an atau 1100-an atau bahkan lebih jauh lagi. Dan lagi, kita bisa menarik kesimpulan juga kalau Banggai terlibat dalam jalur perdagangan internasional atau terlibat dalam jalur perdagangan dunia, itu berarti Banggai telah menjadi tempat transit kapal-kapal yang banyak membawa komoditas yang sangat berharga ketika itu pasti. Salah satunya cengkeh yang mengakibatkan orang-orang Portugis, orang-orang Eropa datang ke Nusantara untuk merebut cengkeh itu. Atau yang sekarang Dirjen Kebudayaan menyebutnya
jalur rempah. Bisa jadi Banggai pada saat itu juga bagian dari jalur rempah itu. Kalau Banggai memang disebut atau menjadi bagian dari jalur perdagangan dunia, itu tidak menutup kemungkinan masyarakat Banggai juga adalah masyarakat yang metropolitan, masyarakat yang bersinggungan dengan banyak orang asing, orang luar, dan persinggungan itu pasti tidak lepas dari juga persinggungan intelektual atau tukar informasi. Itu berarti masyarakat Banggai ketika itu bukanlah masyarakat yang primitif, tetapi masyarakat yang tahu akan informasi luar atau tahu akan apa yang terjadi di luar sana. Bila kalian punya pendapat tentang ini, atau punya perspektif lain, atau punya sumber lain, silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjut diskusi di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya.